Kalau untuk anakan itu ya range kurang lebih itu di 1 jutaan lah ya, 1,2, 1,1 per ekor, range-nya sekitar segitu untuk sulcata gitu. Ukuran itu 5-6 cm. Perkenalkan, nama saya Wemlu Manau. Kita di sini adalah peternak kura-kura sulcata yang berlokasi di Taman Surya, Jakarta Barat ya. Di sini kita berternak kura-kura sulcata yang berasal dari Afrika ya, gitu ya. Ketertarikan awal saya itu sebenarnya sebagai penghobi dulu di awal gitu ya. Berawal dari penghobi, banyak piara kura-kura dan kita mencobalah dari segi hobi itu kalau kita bawa ke bisnis kan itu sesuatu yang enak ya kita jalani. Jadi di sanalah ketertarikan awal saya untuk memulai ternak sulcata. Nah, sulcata ini itu termasuk jenis tortoise ya. Dalam arti tortoise itu adalah kura darat tuh ya. Dimana kalau mungkin orang sini taunya turtle itu sama dengan kura darat, itu sebenarnya salah ya. Turtle itu baru kura air, tortoise itu kura darat. Untuk belajar kita sih sebenarnya sebagian besar ya otodidak juga, tapi mungkin ada cari-cari informasi juga ya di internet. Jadi ya learning by doing lah kita lakuin di sini. Untuk budidaya ya, kita itu pastikan kita punya indukan yang udah matang ya. Kalau mungkin untuk sulcata itu kita main berdasarkan ukuran. Wah. Untuk ukuran itu minimal sekali itu mereka termasuk adult atau dewasa itu di size 40 cm ya. Jantan maupun betina ya. Itu di saat dia baru beranjak dewasa baru mereka bisa mulai berternak. Jadi sebenarnya basicnya nggak terlalu rumit, kita hanya perlu beberapa pasang ya gitu ya. Mungkin kombinasi yang cocok jantan dan betina itu adalah 1:3, di mana ya 3 betina, 1 jantan. Dipastikan juga kita punya media untuk mereka bertelur. Di sini kita menggunakan pasir. Sebenarnya juga bisa menggunakan media tanah, tapi lebih riskan karena tanah itu kan kadang bisa mengeras, bisa ada cacing dan sebagainya. Untuk perawatan ya, kalau untuk memelihara sulcata itu yang penting kita jaga pertama adalah suhu ya. Karena mereka adalah hewan gurun, jadi mereka itu sebenarnya butuh suhu yang lebih panas daripada suhu ruangan gitu ya. Jadi kenapa kadang-kadang kita juga ada lampu kayak gini juga itu kita pastikan mereka itu dapat di suhu 30 Celcius sampai 34 ya. Itu suhu yang ideal untuk piara sulcata. Lampu ini untuk malam aja ya kita nyalakan karena siang itu outdoor di Jakarta ini sih udah cukup sesuai dengan ininya mereka suhunya. Pola makan mereka itu yang kita harus jaga. Balik lagi beda dengan kura air yang butuh protein tinggi. Mereka itu paling pantang sama makanan mengandung protein tinggi. Jadi yang mereka butuh itu adalah fiber yang tinggi gitu. Jadi sayur-sayuran, rumput, dan apa. Bahkan itu pelet juga pakai gitu. Tapi pelet yang memang khusus untuk tortoise ya, untuk kura darat ya. Kalau saya sendiri kasih pakan sih sehari 2 kali ya gitu. Pagi dan sore gitu kita kasih. Tetap menu utama itu yang organik lah ya, sayur dan rumput. Untuk pelet itu kita kasih mungkin seminggu 2-3 kali lah gitu. Di sini indukan kita size-nya variasi juga ya, terutama ya seminggu sebelum ini kita juga baru datang indukan yang 40 ekor ya kurang lebih ya kita datangan itu yang masih size-nya 40 sentian lebih lah, 40 sampai 45. Yang indukan lama-lama kita yang kayak di sini udah 65 cm, dalam arti udah matang sekali lah gitu. Ini salah satu jagoan kita sebagai pejantannya gitu. Fokus kita kan di sini berternak untuk anakannya ya gitu ya. Untuk anakan itu kan dia jadi pet yang lucu lah ya, dalam arti dia tidak bahaya untuk anak-anak, terus dia mempunyai motif corak yang bagus gitu. Menurut saya bisa jadi salah satu pet favorit buat anak-anak zaman sekarang lah gitu. Kayaknya kura darat belum ada yang untuk konsumsi sih ya, sama ini ya gitu ya. Lebih ke pet ya. Jadi proses kalau sulcata untuk breed ya, dari mereka pertama kawin itu butuh kurang lebih 5 minggu sampai dia
akhirnya bertelur ya. Nah, setelah bertelur itu kita taruh telurnya itu di inkubator 100 sampai 120 hari dengan suhu yang kita jaga di sekitar 29 sampai 32 dengan kadar humid yang tinggi ya, 80-90, dan nanti akhirnya dia baru netas sendiri. Dengan rata-rata telur mungkin tergantung ya size-nya ya. Mungkin bisa 15 telur sampai 40 telur lah. Kura-kura itu kalau untuk bertelur ya, dia itu pasti di musim hujan ya. Jadi siklusnya malah setiap hujan tuh kita sebenarnya lebih standby sih. Karena dia nyari humid yang tinggi, nyari area yang lebih gampang untuk ngegali, itu rata-rata di musim hujan sih. Penyakit ya, penyakit mereka itu paling sering sih untuk anakan apalagi itu pilek. Itu paling sering pilek. Karena kita sering lupa nyalain lampu lah atau apa, suhunya turun. Terus kita, mungkin orang awam piara taruhnya di ruangan AC atau apa, itu 100% pasti pilek sih. Nah, obatnya ada sih, kita juga jual juga pakai Raptor Nose atau apa gitu. Jadi bisa ditetes ke hidungnya untuk mancing keluar dan lebih sering dijemur sih. Balik lagi, suhu itu yang nomor satu harus dijaga ya. Kedua itu baby itu rendam jemur itu wajib. Jadi seminggu 2-3 kali itu kita taruh dia di baskom dengan air setengah badannya, kita rendam lah di bawah matahari gitu. Karena kan dia udah size besar nih, kita kan nggak mungkin taruh lagi kayak baskom kita rendam di bawah matahari. Jadi di sini kita sistemnya kita bikin kolam, dia itu biar ini sendirilah berendam sendiri. Untuk perbandingan harga ya biasa itu ada juga di motif-motif corak ya gitu. Kadang orang ada yang suka namanya dotless. Dotless itu apa? Ya dia di skutnya itu, di tempurungnya itu bersih, tidak ada titik-titik yang seperti yang lainnya gitu. Nah, itu biasanya kita jual lebih tinggi daripada yang normalnya. Ada juga bentuk domnya, skutnya itu lebih tinggi, itu biasa lebih tinggi dijualnya. Kita pun kan kadang namanya kura kan ada musimannya ya. Jadi kalau kita jualan itu, kalau kita nggak, anakan kita lagi nggak musim, otomatis kita ambil dengan dari import juga ya. Dimana kalau anakan itu biasa gagal adaptasi itu sering terjadi lah. Karena mereka di perjalanan stres, sampai di sini juga adaptasi lagi. Kadang lebih sedikit rentan aja sih dibanding hasil captive breed gitu. Dari Urban Squad ini kita pemasaran sih melalui Instagram kita ya, urbansquad.jkt, atau melalui Facebook kita biasanya. Pemasaran sih udah, alhamdulillah udah satu Indonesia lah, kita udah banyak supply toko juga, jadi kita terima reseller juga lah untuk anakan kita. Kalau untuk anakan itu ya range kurang lebih itu di 1 jutaan lah ya, 1,2, 1,1 per ekor, range-nya sekitar segitu untuk sulcata gitu. Ukuran itu 5-6 cm. WC dan CB. WC itu kan wild caught ya, artinya tangkapan alam. Jadi tangkapan alam itu beberapa kita punya sih tangkapan alam ya, malah mayoritas kita tuh tangkapan alam. Dalam arti di Afrika itu kita import dia tangkapan alam di sana gitu. Mungkin kalau di Afrika ini udah tergolong hama juga kali ya, karena populasinya banyak gitu. Nah, sedangkan kalau CB itu captive breed. Captive breed itu artinya ternakan mereka sendiri lah gitu. Kayak anakan kita ini disebut captive breed karena kita ternak pribadi gitu. Jadi perbedaannya sih sebenarnya hanya di situ sih. Untuk kuranya itu sama persis sebenarnya. Suka dukanya itu kalau untuk ternak ini ya, contoh kayak kemarin itu kita juga baru kehilangan satu indukan juga ya. Ya balik lagi ke adaptasi itu, datang lemes, adalah satu yang meninggal gitu kan. Ya untuk indukan itu kan harganya lumayan ya gitu. Jadi dia belum produksi, belum apa ya, sudah lumayan lah tekor gitu ya. Terus juga awal kita mulai juga kita mungkin sekitar 8 bulan kita harus full sayur itu kan sehari mereka bisa 12 karung, gaji karyawan juga apa, tapi belum menghasilkan. Jadi ya harus sabar dan harus dibawa hobi sih. Kalau kita terlalu money oriented pasti stres sekali gitu. Terus nggak semua betina kita itu udah berproduksi lah gitu. Masih ada yang udah di sini 1,5 tahun tapi belum produksi gitu. Mungkin kalau sisi poin plusnya ya,
mereka itu umurnya panjang gitu. Mungkin kan kalau orang ternak kambing atau apa, dia kan butuh indukan baru, berapa tahun sekali ganti indukan, udah afkir. Kalau mereka ini kan usia 100 tahun. Paling tua di kita 15 mungkin sampai 17 tahun. Jadi ya saya afkir duluan, barulah mereka jadi afkir gitu. Jadi aman, nggak perlu namanya peremajaan atau apa. Mungkin itu titik plusnya ya gitu ya. Ya mungkin dia sampai 50 tahun lah gitu, masih produksinya masih bagus. Karena kan 50 tahun dia baru umur setengah umurnya dia gitu. Saat dia 50 tahun pun ya nggak tahu sayanya masih ada apa enggak kan gitu. Kalau ada yang mau lihat-lihat, ada yang mau datang, kalian bisa kunjungin kita di Taman Surya 5, Blok QQ2 nomor 7, atau kalian bisa Google Map langsung Urban Squad Exotic Store. Dan bisa cek IG-nya kita juga ya, di Urban Squad .jkt, ini Urban Squad Farm kita. Atau kalian bisa hubungin juga di 0821 1616 2500. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga sehat selalu dan jangan lupa subscribe Cap Capung.